Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, dalam bahasan kita hari ini kita akan meneruskan mempelajari lebih jauh surah Al-Muzammil. Kita akan mulai dari ayat 10 insya Allah sampai ke ayat 16, dan ayat-ayat ini berisikan diantaranya perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar menyerahkan urusan para pembangkang agama kepada Tuhan. Dan juga ayat-ayat ini diantaranya juga menegaskan perintah kepada umat manusia untuk menjadikan Nabi sebagai tauladan, sekaligus memberikan peringatan kepada mereka agar tidak mengikuti sikap Fir'aun. Lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Quraish Shihab yang saat ini sudah hadir bersama saya. Kita sama-sama sapa. Pak Quraish, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya bagaimana Pak Quraish hari ini? Alhamdulillah, dari hari ke hari semakin baik, semakin sehat insya Allah. Baik, langsung Pak Quraish kita mulai dengan bahasan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini seperti disampaikan tadi, kita akan mulai membahas ayat 11. Tapi saya ingin ingatkan terlebih dahulu ayat-ayat yang lalu karena ini punya kaitan yang sangat erat. Ayat-ayat yang lalu memerintahkan Nabi untuk bangun malam. Dan di sana dinyatakan karena malam itu hening, bisa lebih khusyuk, bisa lebih berkonsentrasi, sehingga bisa lebih memahami ayat-ayat Al-Quran. Apalagi di siang hari itu penuh dengan kesibukan. Atau di siang hari ada waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan di waktu malam. Bahwa kalau di siang hari ada waktu luang, itu bukan berarti seseorang boleh melupakan Tuhan. Karena itu dilanjutkan di sana, wadzkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Selalulah menyebut-nyebut nama Tuhanmu. Selalulah menyesuaikan dirimu, segala aktivitasmu dengan warna Islami. Dan berkonsentrasi penuhlah terhadap Tuhan. Dalam arti kaitkan seluruh aktivitas hidup kamu dengan Tuhan. Nah, bagaimana dan jadikan dan Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila, jadikan Tuhan itu sebagai wakil, serahkan segala urusanmu kepada Tuhan. Dan bersabarlah menghadapi gangguan orang-orang yang mengganggu kamu, dan tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Maksudnya apa? Jangan menciptakan musuh. Kalau kamu tidak senang pada satu orang, tinggalkan saja. Itu namanya wahjurhum hajran jamila. Jangan memperbanyak musuh. Kalau bisa menyedikitkan musuh atau menjadikan musuh itu sebagai teman. Nah, tentu saja ini bisa menimbulkan di dalam hati Nabi, apalagi orang-orang yang tingkatan keimanan dan ketakwaannya rendah. Bagaimana? Dia sudah ganggu saya, dia sudah maki saya. Nah, datanglah ayat ini berkata, yang akan kita terangkan ini, wadzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Kita terangkan apa arti zarni. Kalau ada seorang anak sangat takut kepada sesuatu atau sangat mengharapkan sesuatu, tetapi kemampuannya tidak cukup, maka dia akan menjadi tenang kalau ayahnya berkata kepadanya, udahlah tinggalkan, nanti bapak yang selesaikan. Tenang gak kira-kira itu? Tenang. Nah, Nabi juga begini kira-kira. Kamu tidak usah risaukan gangguan orang. Biarkan aku yang menyelesaikan urusan al-mukadzibin, urusan para pembangkang. Tuntunan Allah ini benar-benar dipraktekkan oleh Nabi dan itu dianjurkan kepada kita.
Kalau ada yang mengganggu Anda pribadi, jangan hiraukan dia, serahkan kepada Allah. Kalau ada yang mengganggu Tuhan, memaki Tuhan, Anda boleh tampil membelanya. Yang menyerahkan kepada Allah urusan pribadinya, Allah akan membelanya lebih baik pasti dari pembelaannya terhadap dirinya. Ketika Abu Lahab memaki Nabi, Nabi tidak menjawab. Allah yang menurunkan itu ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud di sini wazarni wal mukadzibina ulin na'mati. Apa artinya na'mah? Na'mah itu seakar dengan nikmat. Orang yang memiliki nikmat anugerah Allah tetapi menggunakan nikmat itu untuk berfoya-foya melanggar ajaran agama, itu dinamai memiliki na'mah. Jadi wazarni wal mukadzibina ulin na'mah, orang-orang yang mempunyai anugerah dari Allah, memperoleh anugerah dari Allah, tetapi anugerahnya dia salah gunakan. Tinggalkan aku bersama mereka. Nanti saya yang urus mereka. Wa mahilhum qalila. Mahil itu artinya tangguhkan sementara. Udah jangan mau sekarang juga dibalas mereka. Tunggu aja dulu. Jangan mau tergesa-gesa. Nah, ini pengajaran khususnya kepada penganjur-penganjur kebenaran. Jangan tergesa-gesa mau mencapai hasil. Jangan tergesa-gesa menuntut Tuhan membalas orang yang berlaku aniaya terhadap Anda. Itu yang dikatakan wa mahilhum qalila. Tangguhkan sebentar. Tidak lama. Tangguhkan. Allah Subhanahu wa taala itu dilukiskan antara lain bahwa innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Jangan duga disia-siakan. Jangan duga Anda tidak dibela oleh Allah. Itu yang dimaksud wa mahilhum qalila. Qalila artinya sedikit. Waktunya sedikit. Jangan mau tergesa-gesa. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa adaban alima. Di sisi kami, kata Allah, ada belenggu-belenggu. Ada rantai-rantai yang kami siapkan untuk merantai para pembangkang. Di ayat yang lain ada dikatakan silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Ada rantai yang panjang sekali yang akan mengikat para pembangkang ini. Allah di sini menyatakan inna ladaina ankala wa jahima. Kami juga mempunyai jahim, neraka jahim. Jahim itu artinya nyala api yang berkobar-kobar. Kami punya nyala api berkobar-kobar. Kami siapkan untuk para pembangkang itu. Dalam suatu hadis dikatakan begini. Siksa neraka yang paling ringan adalah Allah mengambil 2 bara api kecil. Cuma 2 bara api. Diletakkan di telapak kaki seseorang. Enggak semuanya nih. Mendidih karenanya otaknya. Ini Allah menyatakan di sini. Ya saya lihat ibu-ibu kalau cerita neraka terus ini semuanya. Nanti kita akan cerita tentang sorga biar kita semua senyum insyaallah. Oke. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dza ghussah. Dan ada juga kami siapkan makanan yang apabila dimakan dia tidak bisa turun. Itu antara lain dikatakan ada laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' itu buah yang berduri. Jadi begitu masuk ke kerongkongan tidak bisa ditelan. Ya gambarkanlah kira-kira durian kecil begitu masuk. Ya penuh duri itu.
yang tidak dikupas kulitnya tentu ya. Kalau duriannya saja sih enak aja ya. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin. Baru dia katakan wa azaban alima. Selain yang kami sebut ini masih ada aneka siksa yang lain yang sangat menyakitkan. Jadi kalau kamu balas di dunia ini itu terlalu ringan. Serahkan saja sama kami yang urus. Boleh jadi kalau Tuhan yang urus, boleh jadi orang itu mendapat hidayat dan dia masuk Islam. Jadi jangan menciptakan lawan. Usahakan lawan menjadi teman. Karena itu wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka tapi cara meninggalkan yang baik. Oke, kita lanjutkan. Baru dia katakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna sebelum itu ya. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Siksa yang sangat pedih itu akan terjadi pada hari digoncangkan bumi. Jadi bumi akan bergoncang. Akan dibenturkan bumi dengan yang lainnya. Gunung-gunung, wa kanatil jibalu kasiban mahila. Gunung-gunung itu menjadi tumpukan pasir. Gunung kan batu-batu yang begitu kuat, kokoh. Itu dibenturkan, hancur, lebur menjadi pasir. Ini proses awal. Dia menjadi tumpukan pasir itu kasiban itu artinya segumpal pasir. Mahila itu artinya berterbangan. Jadi dia jadi tumpukan kemudian dia berterbangan. Di ayat yang lain ada dikatakan bahwa berterbangannya itu seperti kapas yang berwarna-warni. Ini kita pernah terangkan di ayat yang lain. Kenapa gunung berterbangan seperti kapas yang berwarna-warni. Dia berwarna-warni karena setiap gunung itu mengandung materi tertentu. Ada besi, ada perunggu, itu sesuai dengan warna-warni gunung itu. Jadi dia berterbangan seperti kapas. Tapi kapasnya berwarna-warni sesuai dengan materi yang dikandung oleh gunung itu. Oke. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu semua. Sejak kaum musyrikin dahulu sampai hari kiamat. Kami sudah mengutus kepada kamu semua seorang rasul syahidan alaikum. Nah, ini saya ingin terangkan apa arti syahidan alaikum. Syahid. Syahadat itu apa artinya? Kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa saksi itu bisa menyaksikan dengan mata kepala. Saya menyaksikan si A membunuh si B dengan pistol. Itu bisa dia lihat dengan pandangan mata. Bisa juga kesaksian itu berdasar pengetahuan. Seorang ahli berkata, oh dia meninggal karena ditembak dengan peluru kaliber sekian. Dia tidak lihat dengan matanya, tapi dia lihat dengan pengetahuannya. Nah, Rasul, makna pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah sebagai saksi. Saksi ini ada yang memahaminya. Saksi di hari kemudian. Setiap umat, setiap nabi ditanya, kamu sudah sampaikan pada umatmu? Sudah wahai nabi.
wahai Allah, siapa yang jadi saksi bahwa kamu sudah sampaikan? Rasul tampil, saya saksi ya Rasulullah, saya tahu itu. Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi saksi bagaimana? Memang benar ya Allah, orang-orang itu telah melanggar perintahmu. Rasul menjadi saksi berdasar pengetahuannya. Itu makna pertama dari saksi. Makna kedua begini. Seorang saksi itu adalah yang menyampaikan kebenaran. Saksi, kalau mau jadi saksi yang benar, harus menyampaikan kebenaran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi, menyampaikan kebenaran kepada kita. Penyampaian kebenaran oleh Nabi itu bisa dengan keterangan-keterangan beliau, bisa dengan amal-amal beliau. Saya beri contoh. Kalau seorang mau berkata begini, bagaimana sih caranya sholat itu? Kita bilang apa? Saya bisa terangkan dengan kalimat-kalimat. Sholat itu, kalau mau sholat berwudu dulu, caranya berkumur, membasuh wajah, itu penjelasan. Sholat itu berdiri, baca Fatihah. Ini saya beri contoh atau tidak ini? Tidak. Itu namanya saya menjelaskan kebenaran dengan lisan saya. Bisa juga saya beri contoh. Sholat itu, saya ambil wudhu, saya ini. Nabi itu saksi dalam arti memberi penjelasan tentang kebenaran sekaligus memberi contoh bagaimana kebenaran. Nabi itu menyampaikan Al-Quran sekaligus mengamalkan Al-Quran itu. Kalau mau tahu, mau lihat Quran berjalan, lihat Nabi. Mau tahu ajaran Al-Quran, pelajari kehidupan Nabi. Itu Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Nah, jadi Nabi menjelaskan itu sebagai contoh buat kita semuanya. Yang ketiga, makna yang ketiga saya beri penjelasan begini. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kami ini firman Allah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi, patron, teladan bagi umat-umat yang lain. Dan yang kamu teladani adalah Rasul. Jadi kita ini umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menjadi contoh bagi orang lain. Mau lihat bagaimana akhlak yang baik, lihat umat Islam. Mau lihat bagaimana penerapan ilmu, lihat umat Islam. Mau lihat bagaimana kasih sayang dalam masyarakat, lihat umat Islam. Kita ini sebagai umat, siapa yang kita teladani? Yang kita teladani Nabi. Ya kan? Jadi itu Nabi kita teladani, kemudian kita praktekkan. Praktek kita ini dilihat oleh orang lain. Jadi orang lain melihat kita melihat Nabi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami pernah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa itu? Nabi Musa. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdza wabila. Tetapi Fir'aun mendurhakai rasulnya. Maka kami menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih. Apa maknanya itu? Kami pernah utus pada Fir'aun seorang rasul, tapi dia membangkang. Karena dia membangkang, kami jatuhkan siksa kepadanya. Kami sekarang mengutus kepadamu seorang rasul supaya kamu ikuti dan jangan membangkang. Kalau membangkang bagaimana?
sama dengan Fir'aun, akan dijatuhi kepadamu sanksi. Tapi sekali lagi, jangan minta cepat-cepat. Boleh jadi Tuhan menangguhkan. Saya kira itu pesan-pesan ayat-ayat yang kita bahas ini. Demikian, Mutia. Ya, Alhamdulillah kita sudah selesai membahas hingga ayat 16 dari surah Al-Muzammil dan kita akan lanjutkan tadarusan kita, tapi sebelumnya kita akan dihibur dulu oleh dendangan merdu dari grup Bimbo berikut ini. Pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas ayat 10 hingga 16 dari surah Al-Muzammil, di mana seperti uraian Pak Quraisy di antaranya berisikan perintah kepada umat manusia untuk menjadikan Nabi sebagai teladan dan untuk tidak mengikuti sikap dari Fir'aun. Pak Quraisy, kita sekarang akan terima beberapa penanya, dimulai dari Mas Edi Junaidi. Silahkan Mas Edi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa surat seringkali saya amati dalam dialog-dialog dan berita mengenai kaum Quraisy misalnya, dan juga pengajaran terhadap Rasul, seringkali Allah kemudian mengakhirkan ceritanya dengan gambaran-gambaran tentang hari akhir, hari-hari di mana kemudian dikesankan begitu dahsyat, begitu mengerikan dengan siksa yang pedih dan sebagainya. Apa maksud dari hal ini? Karena pada sisi lain kemudian banyak orientalis menganggap bahwa Islam itu begitu sangat mengerikan gitu. Tidak dibawa kemudian dijelaskan dalam Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa yang lebih simpatik dan sebagainya. Terus kenapa seringkali kalau misalnya diambil contoh, figur yang muncul itu adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun seringkali menjadi figur yang sangat buruk dalam sejarah umat manusia. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau saudara mengamati Al-Quran sebenarnya salah satu caranya untuk mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah adalah menceritakan tentang dampak buruk dari suatu pekerjaan atau dampak baik dari pekerjaan itu. Seringkali setiap selesai menceritakan tentang neraka atau siksa, dia menceritakan tentang sorga dan sebagainya. Itu seringkali seperti itu, kecuali dalam konteks-konteks khusus. Ada uraian khusus tentang sorga dan di tempat lain uraian khusus menyangkut neraka. Ini mengapa? Manusia bermacam-macam. Ada orang baru mau taat kalau diancam. Anak kita pun begitu. Ada baru mau taat kalau diberi janji yang baik. Ada juga orang yang bukan karena diancam, bukan karena mau ganjaran, tapi dia memang dari hatinya karena cinta mau melakukan kebaikan. Seperti ibu terhadap anaknya. Apa diancam oleh bayinya? Tidak. Ada dijanji oleh bayinya? Tidak. Itu datang dari dalam cinta itu. Manusia dengan Tuhan seperti itu. Maka kalau kita menemukan ayat-ayat yang menggambarkan kengerian dan sebagainya, maka itu salah satu cara. Karena memang, ini yang saya ingin garis bawahi, salah satu cara yang paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu rasa takut. Mau lihat buktinya? Mahasiswa kalau dekat ujian, salatnya Masya Allah. Ya. Kita kalau rasa takut itu, jadi itu salah satu cara. Kita akan lihat nanti di lanjutan ayat ini apa yang saya kemukakan ini tadi. Yang kedua, Fir'aun. Dalam Al-Quran ada sekitar 30 kali uraian tentang Fir'aun. Ini sengaja dipilih Tuhan. Karena apa? Fir'aun itu lambang dari sosok yang paling angkuh. Sedemikian angkuh dia sampai dia mengaku Tuhan. Yang kedua, Fir'aun ini adalah sosok yang kaya raya, yang berkuasa, kekuasaan yang luar biasa, dan sangat kejam.
bukti kekejamannya, dia tidak hanya membunuh anak dewasa, anak kecil pun dia bunuh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan kepada kaum musyrik dimanapun dengan menyatakan seakan-akan begini, kamu jangan sombong. Fir'aun pun yang begitu angkuh, yang begitu kuasa. Jadi dia berikan contoh yang paling ini, sehingga Fir'aun kecil yang muncul kemudian, oh kamu itu tidak ada artinya dibanding dengan Fir'aun. Ya toh, itu sebabnya ini selalu diulang-ulangnya. Saya kira demikian. Okay. Baik, Mas Ali Fahrudin silahkan berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan yang dahulu mengenai ayat Al-Quran yang berbunyi wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajaran jamila. Di situ terkandung seakan-akan atau ada perintah hijrah kepada Rasulullah yang sebenarnya juga kalau dikaitkan dengan kita sebagai umat Islam juga termasuk orang-orang yang seharusnya diperintahkan juga. Nah, dalam konteks masa kini, apakah dalam bentuk fisik atau spiritual hijrah tersebut? Jika hanya dalam bentuk fisik saja, bagaimana tanggapan Bapak berkenaan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Yang secara tersurat menyuruh kita hanya menjaga ibadah diri kita sendiri tanpa mengindahkan orang lain. Demikian. Iya, yang pertama dulu hijrah itu, kita lihat dulu apa artinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan sesuatu karena tidak senang. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang disenangi tidak dinamai hijrah. Sesuatu yang tidak disenangi lantas ditinggalkan itu hijrah. Hijrah ini ada dua macam. Ada hijrah meninggalkan keburukan untuk karena saya tidak mau merokok. Saya mau tinggalkan merokok. Karena apa? Karena saya tidak senang rokok. Itu namanya Anda berhijrah dari, iya kan? Saya mau ke satu tempat. Sebenarnya saya masih suka ini. Tetapi saya terpaksa pindah. Itu tidak dinamai hijrah. Nah, jadi ada hijrah meninggalkan tempat. Ada hijrah meninggalkan amal-amal buruk. Nah, Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah tempat. Beliau tidak senang dengan perlakuan kaum musyrik. Tetapi sebelum hijrah ke Madinah, beliau sudah diperintahkan hijrah. Hijrah apa itu? Meninggalkan keburukan-keburukan. Meninggalkan orang-orang musyrik walaupun tetap berada di Mekah. Nah, setelah beliau pindah ke Madinah, lalu kembali lagi ke Mekah, beliau lantas bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah sesudah terbukanya kota Mekah. Orang sudah harus membina masyarakat di mana dia berada. Tidak perlu lagi pindah ke tempat lain. Yang diperlukan dari hijrah adalah jihad, perjuangan dan niat yang tulus. Al-muhajir, orang muhajir ketika itu adalah yang berhijrah meninggalkan keburukan-keburukan. Ya toh? Nah, adapun alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sejak zaman sahabat ada yang salah faham seperti Anda salah faham sekarang. Ayat itu bukan memerintahkan untuk memperhatikan diri sendiri. Tetapi kewajiban membina masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar terus harus dilaksanakan, kecuali kalau di kiri kanan segalanya sudah kemungkaran dan sudah tidak ada harapan baik. Itu baru urus dirimu sendiri. Kalau sekarang kita masih perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira jelas ya. Oke. Terima kasih Mbak Mutia. Pak Quraisy yang saya hormati dan saya kagumi. Kali ini saya mau tanya Pak, banyak keterangan yang menjelaskan akan adanya siksa kubur, siksa duniawi, dan juga siksa ukhrawi. Mohon dijelaskan antara persamaan, perbedaan, dan juga korelasi antara ketiga siksa tersebut. Terima kasih Pak Quraisy.
pada prinsipnya setiap pelanggaran bisa mengakibatkan siksa. Bisa mengakibatkan siksa. Kalau seorang makan makanan kotor, dia tersiksa, perutnya sakit. Karena dia melanggar hukum Tuhan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Orang yang tidak sholat, kena siksa. Tetapi siksanya bukan di dunia. Siksanya di akhirat. Panjar siksanya di kubur. Itu panjar. Iya toh? Nah, jadi ada siksa di dunia akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini. Ada siksa di kubur akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum agama, tetapi siksa itu baru panjar. Ada nikmat di kubur, nikmatnya baru panjar. Nanti setelah ditiup sangkakala, semua bangkit dari kuburnya. Ada yang masuk sorga, ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka dapat siksa akhirat. Jadi akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Saya kira begitu. Baik, ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Sabar adalah salah satu sikap terpuji, tapi sabar kan ada batasnya, kata orang. Terutama bila menghadapi orang-orang yang sombong. Lantas bagaimanakah sebenarnya batas kesabaran itu? Mohon penjelasan, terima kasih. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pandangan bahwa sabar ada batasnya. Saya mau beri ibu contoh. Satu orang ganggu saya terus menerus. Kali pertama saya sabar, tidak melayani dia. Kali kedua saya tidak melayani dia. Kali ke-10 saya disuruh melayani dia. Tetapi saya masih harus sabar. Bagaimana sabarnya? Katakanlah saya tampar dia. Harus sabar kalau memang tamparan itu sesuai dengan dengan kesalahan yang dilakukannya, saya tetap harus sabar, jangan sampai saya bunuh dia. Biasa ada emosi meluap-luap, saya harus sabar menekan emosi yang meluap-luap itu sehingga sanksi yang saya berikan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama. Jadi masih harus sabar juga. Jadi hidup ini seluruhnya adalah kesabaran. Sabar membalas. Pertama dulu sabar tidak membalas, ya toh? Kalau sudah sampai ke puncak, itu kalau orang yang tidak sabar, dia lantas melampaui batas. Nah, di situ dia diperlukan sabar. Jadi tidak ada tempat kata-kata ada saat Anda tidak bersabar. Orang miskin sabar, orang sakit sabar, orang kaya sabar, orang sehat sabar. Kalau yang kaya tidak sabar, dia foya-foyakan hartanya. Dia harus sabar. Jadi tidak ada kata bahwa oh ini sudah boleh tidak sabar saya sekarang ini. Tidak ada itu. Harus selalu sabar. Saya kira jelas Bu ya. Oke. Jelas Bu ya, insya Allah. Walaupun itu sering ya Pak Quraisy kita dengar kesabaran saya sudah habis begitu. Iya, tidak benar. Itu masih Baik. diperlukan kesabaran itu. Iya, Pak Quraisy untuk menutup sambil mengingat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini, kesimpulannya. Iya, saya kira intinya ini tadi bahwa kita hendaknya bersabar, ya toh. Kalau cacian, gangguan itu tertuju kepada kita pribadi, kita hendaknya bisa memaafkannya dan menyerahkan. Kalau tidak bisa, kita serahkan kepada Tuhan. Itu satu tuntunannya. Yang kedua tuntunannya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendaknya menjadi teladan kita. Kita sambut beliau, kita sambut tuntunan-tuntunannya, tidak membangkang, karena yang membangkang dapat mendapatkan ancaman dan siksa Tuhan sebagaimana yang pernah dijatuhkannya kepada Fir'aun dan
kaum Fir'aun. Saya kira itu kesimpulan kita. Ya. Baik, Pak Quraisyhab, terima kasih, dan juga tamu-tamu kita, Kang Hedi Yunus, terima kasih, Mas Ali Fahrudin, Mas Edi Junaidi, terima kasih semuanya, ibu-ibu dari pengajian Rodatul Khairat, Masjid Atin dan An-Nur juga terima kasih sudah bersama-sama kita tadarusan hari ini, dan juga terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah senantiasa bersama kami di pengajian Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita jumpa lagi esok pada jam yang sama. Episode berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi ayat-ayat dari surah Al-Muzammil. Saya Mutia Hafid, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peti bayi kecil hanyut di sungai, di tengah kerajaan Fir'aun yang zalim. Pahit getir Musa melawan sang raja, dengan kaum berhijrah nyebrang laut merah. Fir'aun takabur mempertuhan dirinya, patung anak sapi disembah umatnya. Ganti berganti sihir dan fitnah, Musa yang gagah pantang peti bayi kecil hanyut di sungai, di tengah kerajaan Fir'aun yang zalim. Pahit getir Musa melawan sang raja, dengan kaum berhijrah nyebrang laut merah. Fir'aun takabur mempertuhan dirinya, patung anak sapi disembah umatnya. Ganti berganti sihir dan fitnah, Musa yang gagah pantang menyerah. Nampaklah cahaya di bukit Tursina, cahaya menyala di bukit Tursina. Air pun tersimbah di lautan merah, air pun menutup di lautan merah. Musa, Musa alaihi salam. Musa, Musa alaihi salam. Fir'aun takabur mempertuhan dirinya, patung anak sapi disembah umatnya. Ganti berganti sihir dan fitnah, Musa yang gagah pantang menyerah. Nampaklah cahaya di bukit Tursina, cahaya menyala di bukit Tursina. Air pun tersimbah di lautan merah, air pun menutup di lautan merah. Musa, Musa alaihi salam. Musa, Musa alaihi salam. Fir'aun takabur mempertuhan dirinya, patung anak sapi disembah umatnya. Ganti berganti sihir dan fitnah, Musa yang gagah pantang menyerah. Nampaklah cahaya di bukit Tursina, cahaya menyala di bukit Tursina. Air pun tersimbah di lautan merah, air pun menutup di lautan merah.